Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhidul Ni'am SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Ciuni 01 Sepian Kabupaten Cilacap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 2025 di LPTK UIN Sesu Purwokerto dengan peserta 330126000236. Hal ini saya akan mempraktekkan UKIN uji kinerja di kelas 3 semester 2 dengan materi Nabi Muhammad SAW Rasulku. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, hebat. Iya, emang berlipat luar biasa dan hebat semua. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Absen terlebih dahulu. Semua hadir? Hadir. Agnes, Hadir. Ahmad Syafiq, Alda. Hadir. Ya, perhatikan anak-anakku yang soleha. Ini ada sebuah gambar. Ini merupakan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad mendapat secara terang-terangan. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran Al-Karim. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul setelah mengalami kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai mulia. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Awal remaja sudah dia bekerja mengembalakan kambing agar mendapatkan upah. Beliau tidak pernah ikut bermain dan bersenang-senang. Waktu dihabiskan hanya untuk melakukan sesuatu yang berguna. Terus Nabi Muhammad saat remaja pun dikenal cerdas dan bijaksana. Idenya membuat semua orang senang, terutama saat meletakkan Hajar Aswad, sehingga saat itu mendapat gelar Al-Amin. Contohnya ketika peletakan batu Hajar Aswad, ketika itu kabilah itu berebut kepengin meletakkan batu karena dilihat
bisa menimbulkan pertikaian sehingga Nabi Muhammad SAW punya ide membentangkan sebuah serban kain dan nanti dipegang setiap kabilah sehingga semua merasakan dan semua bisa mengangkat batu Hajar Aswad sehingga tidak terjadi pertikaian. Sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ketika usia beliau 25 tahun, seorang saudagar kaya yang bernama siapa? Khadijah binti Khuwailid merupakan saudagar yang sangat masyhur, sangat terkenal, kaya raya. Mendengar dan kagum atas keterampilan dan tujuan Nabi, perniagaan yang diamanahkan pada Nabi Muhammad selalu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Jadi Khadijah sangat bersimpati dengan Nabi Muhammad sehingga Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad karena kekagumannya atas kebijaksanaannya. Selanjutnya menerima wahyu yang pertama. Saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati umur 40 tahun, Nabi Muhammad mengalami keresahan yang sangat dalam. Sebelum beliau dianggap menjadi Rasul, keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujaan terhadap berhala. Keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenung dan berhalwat, bertahanut di gua. Ketika Nabi Muhammad SAW berhalwat, malaikat Jibril datang saat dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya menerima wahyu yang pertama. Saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati umur 40 tahun, Nabi Muhammad mengalami keresahan yang sangat dalam. Sebelum beliau dianggap menjadi Rasul, keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujaan terhadap berhala. Keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenung dan berhalwat, bertahanut di gua. Lihat tadi kalian semua lihat. Berhalwat adalah proses penerimaan wahyu dari Allah. Beliau berdiam diri dan melakukan ibadah di gua di Wadi Jabal itu. Ketika Nabi Muhammad SAW berhalwat, malaikat Jibril datang saat dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu wahyu yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tersebut merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini merupakan wahyu yang pertama, itu surat Al-Baqarah. Itu di sini bahwa Quran ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW turut membaca dalam artian untuk menyampaikan ilmu pada kaum Quraisy, itu ilmu tentang keagamaan. Terus Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mujassir, merupakan wahyu kedua yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Al-Mujassir memerintah kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah. Ini awal perintah Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk berdakwah tentang Islam dan ajarannya, bahwa
Al-Mujassir ini, surat Al-Mujassir merupakan perintah Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan untuk mengingatkan kepada kaum kafir Quraisy tentang keesaan Allah. Karena selama ini pada waktu itu kan mereka semua menyembah berhala, ya. Dengan datang surat ini diperintahkan untuk terang-terangan menyiarkan tentang agama Islam. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warruzza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Ini wahyu yang kedua ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada masyarakat kaum kafir Quraisy itu untuk berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara diam-diam. Tentu tidak mudah bagi Nabi menyampaikan kebenaran Islam, apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Maka Rasulullah mulai dakwahnya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi-sembunyi. Khadijah, istri Nabi Muhammad, adalah orang yang pertama masuk Islam. Kemudian diikuti sahabat-sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Utsman bin Affan. Selanjutnya berdakwah secara terang-terangan. Semua usaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad dilakukan oleh pemuka Quraisy. Namun secara perlahan penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad. Akhirnya bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad. Mereka beriman kepada Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu, itu tantangan terberat adalah kaum Quraisy, karena mereka tidak terima adanya ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka menentang karena dengan datangnya wahyu yang kedua Al-Mujassir, Nabi Muhammad berani dan terang-terangan menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Mukjizat Nabi Muhammad adalah mukjizat ini adalah perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya. Demikian halnya dengan Nabi Muhammad. Allah menyiapkan beberapa mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah dan kenabiannya. Bahwa mukjizat ini merupakan bukti dengan adanya kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Ini contohnya. Yang pertama, Isra Mi'raj. Ini merupakan mukjizat Nabi ketika menerima wahyu untuk sholat. Yang kedua adalah Al-Quranul Karim, pedoman hidup kita. Yang ketiga adalah rembulan terbelah dua. Ini bukti bahwa ketika itu kaum Quraisy tidak percaya dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka butuh bukti, hingga Nabi Muhammad memberikan kebenaran yaitu dengan membelah bulan menjadi dua. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, peristiwa besar Isra Mi'raj. Terus membelah bulan menjadi dua bagian. Terus dengan doa makanan dapat menjadi banyak, menyembuhkan mata ali dan kataja seperti sedia kala akibat peperangan. Terus air mengalir dari jarinya. Demikian yang dapat disampaikan terkait dengan Nabi Muhammad SAW.
Kesimpulannya bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, menerima wahyu dan diamanahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat. Sudah paham? Ada yang tanyakan? Ya. Karena merupakan wahyu yang pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagai perintah utama dalam surat Al ini adalah Isra al-Basalah yang menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan untuk umat Islam. Sekali lagi, ya silakan. Paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib tidak masuk Islam karena khawatir akan tanggapan masyarakat Quraisy. Karena apa? Dia takut dianggap lemah, takut mati, sehingga dia mengubah agama. Karena hal tersebut Abu Thalib itu tidak mau masuk Islam karena takut kepada Quraisy dikarenakan lemah. Tapi Abu Thalib tetap mendukung ajaran dakwah Nabi Muhammad, cuma tidak mau masuk Islam. Dan ada tugas kalian nanti untuk mencocokkan. Sudah bisa? Ya, silakan maju. Satu gantian. Ya. Terus, ya. Mau yang mana? Bahwa cara sembunyi, yang kedua lima wahyu. Sekarang misalkan LKPJ, nanti kalian misalkan secara kelompok ya, ini maju partisipasi kelompok dua, kelompok tiga. Gimana? Iya ini kerjakan. Iya ini dan dakwah keduanya. Di bawahnya. Iya. Sudah belum? Sudah semua? Sudah, silahkan masing-masing kelompok maju. Kelompok satu. Kelompok satu silahkan maju. Di bawah, dibacakan di depan. Ini. Ya, sekali. Sekarang kelompok dua, silakan presentasikan hasil yang keras, boleh. Ya, makasih. Terakhir dan ketiga, silakan. Untuk materi ini bahwa semuanya bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu yang diamanahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh